Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, NIM 152001016, kelas A, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton. Kala Pendidikan Kewarganegaraan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Pancasila berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Desto de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Bandingkan Weltanschauung. Secara umum dilihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari, dan beberapa ala filosofis dilihat di ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses normatif. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, nilai keadilan seluruh warga negara Indonesia. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai cita-cita. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperkemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang kedua, sebagai nilai integrafi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara, memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Pandangan para ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1999 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pakar yang mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Yang ketiga, negarawan Noto Negoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat pasif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Dan pembahasan yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu, fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat menjemuk seringkali terancam pemecahan. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat menjemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation dan karakter building berdasarkan Pancasila. Dan yang keempat,
menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Jadi, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara Pancasila, bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konstekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.